Baik jemaah sekalian, saya akan melanjutkan pembacaan kitab yang kemarin saya bahas di hari Ahad. Hari Ahad insyaallah, dengan judul tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hadis di sini, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, muttafaqun alaih. Artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian dalam urusan dunia, karena hal itu lebih patut dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Intinya agar kalian bersyukur. Muttafaqun alaih. Yang pertama dibahas mengenai ketenangan hati seseorang tidak akan diperoleh kecuali dengan membaguskan pandangannya dan qanaah terhadap apa-apa yang telah Allah bagikan kepada masing-masing hamba. Jadi nerima aja udah qanaah. Yang kedua, Nabi SAW telah memberi bimbingan kepada umatnya jalan menuju qanaah dan menunjuki mereka arah untuk meraih sikap ridha terhadap segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Beliau memerintahkan mereka agar melihat orang yang berada di bawahnya dalam urusan keduniaan, melihat kepada yang lebih sedikit hartanya, karena bagaimanapun juga keadaannya, betapapun fakirnya seseorang, tetap saja masih ada orang yang berada di bawah mereka. Begitulah seterusnya. Jadi masalah urusan dunia, kita ngelihat orang yang di bawah kita. Dan yang ketiga, terkait urusan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka seseorang hendaknya melihat orang-orang yang berada di atasnya, merasa bahwa dirinya masih diliputi oleh banyak kekurangan. Sikap ini akan melahirkan perasaan iri terhadap orang-orang yang lebih dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jadi kalau mengenai urusan dunia, kita ngelihat orang yang di bawah kita masih banyak yang lebih susah daripada kita, yang lebih miskin daripada kita, yang pokoknya di bawah kita. Kalau mengenai ibadah, kita ngelihat orang yang di atas kita kualitasnya. Ini orang rajin banget ibadah, pengen saya begitu, gitu ya. Nah, di bab yang ketiga, di bab yang ketiga ini, ada beberapa ayat Al-Quran yang artinya mereka itu berlomba-lomba meraih kebaikan, dan merekalah yang pertama mengerjakannya. Jadi para sahabat itu jemaah sekalian, ketika mereka mendengarkan kebaikan dari Rasulullah SAW, mereka itu segera ingin melaksanakan apa yang Rasul perintahkan. Salah satu contohnya para sahabiyah mendengar dari para suaminya bahwa baru turun syariat mengenai hijab, bahwa wanita harus menutup auratnya dari mana ke mana, bahwa seluruhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka ketika itu pula mereka mengambil apa saja kain untuk menutup auratnya. Itu tanda mereka syur'ah, cepat. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kebaikan, ada hordengnya dijadiin hijab, ada spraynya dijadiin hijab, apapun yang ada kainnya untuk menutupi auratnya. Itulah para sahabi dan para sahabat. Ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW, mereka bersegera, berlomba-lomba meraih kebaikan, dan merekalah yang pertama mengerjakannya. Gitu ya. Selanjutnya, dan untuk meraih yang demikian itu hendaknya orang-orang saling berlomba. Jadi kita berlomba-lomba kebaikan. Kita tahu kebaikan, kita ngaji setiap hari dan kita tahu kebaikan, maka kita berlomba-lomba.
Kita tahu fadilah Al-Quran, kita tahu fadilah salat berjamaah, kita tahu fadilah ibadah-ibadah, kita kejar ibadah itu. Masya Allah, gitu ya.